Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tutut Dwi Prihatin, MKOM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Digital, serta rekan-rekan mahasiswa saya hormati dan banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami yang berjudul implementasi Adder dan Subtraktor pada kalkulator digital mata kuliah Sistem Digital, yang beranggotakan saya, Ahmad Fatoni, Zika, Reva, Reina, dan juga Adi Laksono. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami yang berjudul implementasi Adder dan Subtraktor pada kalkulator digital. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana konsep logika yang digunakan dalam kalkulator, yang di kalkulator digunakan kita dalam sehari-hari. Pada slide ini, kita akan membahas pengertian dari adder dan subtraktor, yang merupakan rangkaian logika kombinasional pada sistem digital. Di sebelah kiri adalah pengertian adder. Adder adalah rangkaian yang berfungsi untuk menjumlahkan dua bilangan biner. Rangkaian ini merupakan bagian dari arithmetic logic unit atau ALU pada prosesor. Hasil yang dihasilkan terdiri dari sum, yaitu hasil penjumlahan, dan carry out, yaitu nilai simpanan jika hasil penjumlahan melebihi kapasitas bit. Di sebelah kanan adalah pengertian dari subtraktor. Subtraktor berfungsi untuk melakukan pengurangan dua bilangan biner. Sama seperti adder, rangkaian ini juga digunakan di dalam ALU untuk menjalankan operasi aritmatika. Hasilnya berupa difference, yaitu hasil pengurangan, dan borrow out, yaitu penanda jika proses pengurangan membutuhkan peminjaman dari bit berikutnya. Selanjutnya, perbedaan half adder dan full adder. Yang pertama adalah jumlah input. Half adder hanya memiliki dua input, yaitu A dan B, sedangkan full adder memiliki tiga input, yaitu A, B, dan C. Perbedaan yang kedua adalah pemrosesan carry, di mana half adder tidak dapat menerima carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi rangkaian ini hanya cocok untuk penjumlahan yang sederhana. Sementara itu, full adder mampu menerima carry in sehingga dapat melanjutkan hasil penjumlahan dari bit sebelumnya. Lalu dari segi penggunaan, half adder biasanya digunakan untuk menjumlahkan bit paling kanan atau least significant bit atau LSB, karena pada posisi ini belum ada carry dari bit sebelumnya. Sedangkan full adder digunakan untuk menjumlahkan deretan bit yang lebih panjang, misalnya bilangan 4 bit, 8 bit, atau lebih. Karena setiap bit setelah bit pertama harus memperhitungkan carry yang berasal dari bit sebelumnya. Lalu perbedaan yang terakhir adalah tingkat kompleksitasnya, di mana half adder lebih sederhana karena hanya membutuhkan satu gerbang XOR dan satu gerbang AND, sedangkan full adder lebih kompleks karena pada dasarnya dibangun dari dua buah half adder yang ditambah satu gerbang OR. Hal ini dilakukan agar full adder dapat memproses carry in dan menghasilkan carry out. Perbedaan antara half subtraktor dan full subtraktor. Di bagian atas terlihat bahwa half subtraktor memiliki dua input, yaitu A dan B, dengan dua output, yaitu difference atau diff dan borrow. Sedangkan full subtraktor memiliki tiga input, yaitu A, B, dan borrow in atau bin. Outputnya juga ada dua, yaitu difference dan borrow out atau both. Selanjutnya, kita lihat tabel perbandingannya. Dari jumlah input, half subtraktor hanya memiliki dua input, sedangkan full subtraktor memiliki tiga input karena menerima borrow in dari proses pengurangan sebelumnya. Dari pemrosesan borrow, half subtraktor belum bisa memproses borrow in, sehingga hanya digunakan untuk pengurangan sederhana. Sementara itu, full subtraktor mampu memproses borrow in sehingga dapat digunakan untuk pengurangan beberapa bit secara berurutan. Dari segi penggunaan, half subtraktor biasanya digunakan pada bit pertama atau bit paling kanan, sedangkan full subtraktor digunakan pada bit-bit berikutnya dalam operasi pengurangan bilangan multibit. Dari segi kompleksitas, half subtraktor lebih sederhana karena hanya menggunakan gerbang NOT, XOR, dan AND. Sebaliknya, full subtraktor lebih kompleks karena merupakan gabungan dari dua half subtraktor dan satu gerbang OR. Anatomi rangkaian half adder merupakan konsep dan persamaan logika rangkaian untuk menjelaskan tentang 2 bit LSB. Ada S, A, sampai atau A ditambah B, dan juga C, A kali B. Dalam tabel kebenaran ada dua input
A dan B yang sudah digambarkan pada gambar tersebut. Ada sum dan juga carry, mengartikan tambah dan juga kali. Dan juga ada gerbang logika yang digunakan dalam half adder meliputi XOR dan OR. Yang keempat ada diagram rangkaian meliputi rangkaian half adder seperti yang digambarkan tersebut. Anatomi atau cara kerja rangkaian full adder. Di bagian kiri atas terdapat konsep dan persamaan logikanya. Nilai sum diperoleh dari operasi XOR antara A, B, dan C-in. Sedangkan C-out bernilai 1 jika terdapat minimal 2 input yang bernilai 1. Persamaan ini menunjukkan bagaimana rangkaian menentukan hasil penjumlahan dan carry. Di sebelah kanan ada tabel kebenaran yang menampilkan beberapa contoh kondisi ketika C-in bernilai 1. Tabel ini memperlihatkan hubungan antara kombinasi input dan output, sum, dan C-out, sehingga kita bisa memahami kapan carry akan muncul. Pada bagian kiri bawah dijelaskan gerbang logika yang digunakan. Full adder dapat dibangun dari dua rangkaian half adder yang kemudian digabungkan menggunakan satu gerbang OR. Jadi, rangkaian ini merupakan pengembangan dari half adder agar bisa memproses input carry. Kemudian terakhir, di bagian kanan bawah terdapat diagram rangkaiannya. Diagram ini menunjukkan hubungan antara gerbang XOR, AND, dan OR untuk menghasilkan output sum dan C-out sesuai persamaan logika yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya, anatomi rangkaian half subtractor. Half subtractor adalah rangkaian logika yang digunakan untuk mengurangi dua buah bit biner, yaitu input A dan B. Rangkaian ini disebut half karena belum dapat menerima borrow dari proses pengurangan sebelumnya. Jadi, half subtractor hanya digunakan untuk pengurangan yang sederhana. Di bagian kiri atas terdapat konsep dan persamaan logikanya. Half subtractor menghasilkan dua output, yaitu difference atau D, yaitu hasil pengurangannya. Persamaan untuk difference adalah A exclusive OR B, artinya hasil difference akan bernilai 1 jika kedua inputnya berbeda, dan bernilai 0 jika kedua inputnya sama. Borrow atau B yaitu tanda bahwa sistem perlu meminjam dari bit di sebelah kiri. Persamaan untuk borrow adalah B, not A, and B. Artinya, borrow hanya akan bernilai 1 ketika A bernilai 0 dan B bernilai 1 seperti yang terlihat pada tabel kebenaran di kanan atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa langsung mengurangi sehingga harus meminjam dari bit yang sebelumnya. Pada half subtractor hanya digunakan 3 gerbang logika, yaitu gerbang exclusive OR untuk menghasilkan output difference, gerbang NOT untuk membalik nilai A, dan gerbang AND untuk menghasilkan borrow. Sehingga rangkaian half subtractor masih cukup sederhana karena hanya membutuhkan 3 jenis gerbang logika dasar. Alur kerjanya seperti ini. Input A dan B masuk ke gerbang exclusive OR, kemudian menghasilkan output difference. Sementara itu, input A juga masuk ke gerbang NOT sehingga nilainya dibalik terlebih dahulu. Lalu hasilnya bersama input B masuk ke gerbang AND untuk menghasilkan output borrow. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai full subtractor. Full subtractor adalah rangkaian logika yang digunakan untuk mengurangi 2 bit biner, tetapi berbeda dengan half subtractor karena full subtractor dapat menerima input borrow in atau bin. Oleh karena itu, rangkaian ini digunakan untuk operasi pengurangan bilangan multibit. Di bagian konsep dan persamaan logika, terlihat bahwa output difference atau diff dipengaruhi oleh 3 input, yaitu A, B, dan bin. Sedangkan borrow out atau float menunjukkan apakah hasil pengurangan itu perlu meminjam ke bit berikutnya. Selanjutnya, pada bagian tabel kebenaran ditampilkan beberapa contoh kondisi saat borrow out bernilai 0 atau 1. Tabel ini menunjukkan bagaimana perubahan nilai input akan mempengaruhi hasil pengurangan dan kebutuhan untuk meminjam. Pada bagian gerbang logika, full subtractor lebih kompleks dibandingkan half subtractor karena tersusun dari 2 rangkaian half subtractor yang dihubungkan dengan satu gerbang OR. Hal ini memungkinkan full subtractor memproses borrow in sekaligus menghasilkan borrow out. Terakhir, diagram rangkaian memperlihatkan bagaimana ketiga input diproses melalui beberapa gerbang logika hingga menghasilkan 2 output, yaitu difference dan borrow out.
Ada 4 gerbang utama dalam pembuatan sistem digital ini, meliputi XOR, exclusive OR, AND, NOT atau terbalik, inverter, dan juga OR. XOR merupakan penyusunan utama penghasil nilai sum dan differentiate. Output 1 jika kedua inputannya berbeda. AND, pendeteksi kondisi carry, sisa simpanan. Output 1 hanya ketika seluruh variabel input bernilai 1. NOT atau inverter dibalik, pembalik nilai logika 0 menjadi 1, dipasang pada jalur A untuk mendeteksi kondisi borrow. OR, pengumpulan nilai akhir sisa simpanan Cout atau pinjaman boot Bout pada rangkaian full skala multibit. Pada slide ini dijelaskan bagaimana adder dan subtraktor diterapkan pada kalkulator digital. Ada 3 poin utama yang perlu dipahami. Yang pertama, lokasi komponen. Adder dan subtraktor berada di dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu bagian dari prosesor yang bertugas melakukan semua proses perhitungan. Data yang sedang diproses akan disimpan sementara di register sebelum menghasilkan output. Yang kedua, manipulasi tegangan. Kalkulator sebenarnya tidak menghitung angka seperti yang kita lihat di layar. Yang diproses adalah sinyal listrik, yaitu 1 untuk tegangan tinggi dan 0 untuk tegangan rendah. Dari kombinasi sinyal inilah operasi matematika dapat dilakukan. Yang ketiga, pondasi operasi kompleks. Adder dan subtraktor menjadi dasar dari semua perhitungan pada kalkulator. Operasi yang lebih rumit, seperti perkalian dan pembagian, sebenarnya dibangun dari proses penjumlahan dan pengurangan yang dilakukan berulang kali. Selanjutnya, alur kerja sistem komputasi kalkulator. Yang pertama adalah input pengguna, di mana pengguna menekan tombol angka pada kalkulator. Angka yang kita masukkan masih dalam bentuk desimal, yaitu angka yang biasa kita gunakan sehari-hari. Lalu langkah yang kedua adalah encoding, di mana angka desimal tersebut diubah menjadi kode biner oleh chip encoder karena komputer hanya dapat memproses data dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Lalu langkah yang ketiga adalah pemrosesan ALU atau Arithmetic Logic Unit, di mana data biner kemudian diproses di ALU atau Arithmetic Logic Unit menggunakan rangkaian full adder atau full subtractor, tergantung apakah operasi yang dipilih adalah penjumlahan atau pengurangan. Disinilah proses perhitungan dilakukan. Lalu langkah yang terakhir adalah decoding dan display. Setelah perhitungan selesai, hasil yang masih dalam bentuk biner diubah kembali menjadi angka yang dapat dibaca manusia, lalu ditampilkan pada layar atau 7 segmen kalkulator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami bahas. Kesimpulan yang pertama, adder dan subtraktor merupakan pondasi dasar sirkuit kombinasional yang bertugas mengeksekusi perhitungan matematika berbasis biner di dalam ALU. Artinya, kedua rangkaian ini menjadi komponen penting yang memungkinkan komputer melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kesimpulan yang kedua, perbedaan utama antara half dan full terletak pada kemampuan mengintegrasikan bit carry atau borrow, karena full adder dan full subtraktor dapat memproses carry atau borrow dari operasi sebelumnya. Rangkaian ini menjadi sangat penting untuk memproses deret angka biner yang panjang dan multibit. Kemudian yang ketiga, implementasi pada kalkulator digital membuktikan bahwa berbagai perangkat elektronik modern sangat bergantung pada konversi bilangan biner serta pemrosesan gerbang logika dasar. Dengan kata lain, setiap proses perhitungan yang dilakukan perangkat digital berawal dari konsep-konsep dasar yang telah kita pelajari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adder dan subtraktor merupakan komponen dasar yang memiliki peran penting dalam sistem digital, baik untuk operasi sederhana maupun operasi pada bilangan biner yang lebih kompleks. Baik, terima kasih. Demikian presentasi di kelompok 1 kami. Kami harap materi yang kami sampaikan bisa dijelaskan dan dipahami dengan cukup jelas ya teman-teman, melalui gambaran yang sudah dijabarkan pada presentasi tersebut. Terima kasih kepada Ibu dosen Tutut Dwi Prihatin MKom selaku mata kuliah sistem digital dan juga teman-teman saya yang sudah memahami materi kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.